Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, carilah kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Ada satu cerita mengenai orang yang mencari jarum yang hilang di luar rumahnya. Suatu hari ada satu orang mencari jarum di luar rumahnya. Lantas orang bilang, Anda lagi ngapain di luar? Oh, saya sedang mencari jarum yang jatuh, kata yang orang yang mencari jarum ini. Lantas orang yang bertanya itu menegaskan kembali, tadi jarumnya jatuh di mana? Emang di sini? Enggak, di dalam rumah saya. Loh, jarum jatuh di rumah kok kamu carinya di luar? Iya, karena di dalam itu gelap. Saya carinya di luar karena terang. Ya, Anda bisa tafsirkan sendirilah maksudnya kayak apa ya. Mudah-mudahan pulang jangan kayak saya profesor ya. Saya senang kalau dapat pasangan Mr. Po, karena saya juga bisa dapat banyak bahan untuk memperkaya nanti ceramah di tempat yang lain. Terima kasih Bante sanjungannya. Karena itu waktu Pak Widya dan rombongan datang ke Mendut, Bante mau punya partner siapa? Wah, saya kalau punya permintaan boleh ya boleh, tapi jauh. Partner saya ada di Jakarta sana ya. Oh iya, tidak soal gitu. Karena itu ternyata malam hari ini beliau hadir ke sini. Terima kasih Bante. Ini tersanjung ke-6. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini sudah kali kedua secara formal saya mandu Bante Panyawaro, jadi saya agak biasa juga gitu. Pertama kali saya grogi banget gitu ya. Bisa dilihat nanti di VCD-nya ya, dibagikan gratis kan. Surabaya juga buat saya dikirimin Pak Irwanto Bante. Iya, yang di Jakarta yang kita talk show yang 1000, betul Bante, yang 1200 orang itu dibagikan gratis. Nanti bisa minta Pak Irwanto, tadi di mana Pak Irwanto ada ya? Ya, saya tahu di Surabaya dicetak juga ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kesempatan buat Anda bertanya. Dan bagi yang sulit mengajukan pertanyaan langsung, mohon ditulis singkat saja, tidak usah pakai pengantar, karena pengantarnya nanti terlalu panjang untuk dibacakan ya. Baik, silakan kita buka penanya, 3 penanya pertama dari seluruh meja yang ada. Silakan, silakan angkat tunjuk jari, silakan. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, ada? Silakan tunjuk jari. Iya, 1 di sana. 1 di sana, iya. Ada lagi 2. Silakan, nih saya nggak kelihatan nih, lampunya terlalu terang. 2 lagi. Iya, 1 ibu ini di depan. Ujung, ya 3. Sementara 3 dulu ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak. Mohon menyebutkan nama Pak biar kita lebih akrab ya Pak ya. Silakan Bapak. 1 orang hanya boleh 1 pertanyaan ya, supaya yang lain kebagian. Silakan. Mic-nya ada? Iya, maaf Pak, di depan dulu nggak apa-apa ya Pak ya, nanti ke Bapak. Silakan Pak. Ya. Selamat malam Bante. Nama saya Pok Tiam Liang. Pok Tiam Liang. Silakan Pak. Saya ingin menanyakan, tadi Bante menerangkan bahwa ketentraman itu harus dibangun ke dalam atau inner circle. Pertanyaan saya, bagian dalam yang mana Bante yang harus dibangun? Iya, baik. Yang dalam jeroan ya Pak ya. Di antara jeroan yang mana gitu Pak ya. Baik, pertanyaannya polos tapi dalam. Ya, terima kasih Pak Pok ya. Berikutnya tadi Bapak kita, silakan Pak. Iya, boleh sebutkan nama Pak. Nama saya Adi. Silakan Pak Adi. Pertanyaan saya adalah tadi Bante banyak ngomong masalah inner strength ya. Ya. Saya tanya 2 boleh ya? 1 saja dulu Pak. Iya 1. Ya, tapi silakan. 1 isinya 2 ya. Mumpung. Ya, silakan Pak. Nah, 1 kalimat saja. Pertanyaan adalah bagaimana kita selalu eling agar bisa membangun inner strength kita. Oke. Terima kasih.
Oke, bagaimana selalu eling ya? Baik, untung saya sedikit ngerti bahasa Jawa. Bagaimana harus selalu eling. Baik, tadi yang terakhir ibu kita di depan ini, panitianya di depan ini, ya, meja keberapa? Silakan ibu. Ya, silakan ibu. Selamat malam. Ya, mohon bisa berdiri ibu, biar yang lain bisa melihat ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Budaya, nama? Saya Nelly. Ya. Pertanyaan saya Bante mengenai sesuai dengan tema malam ini, membangun kebijaksanaan untuk hidup tentram dan bahagia. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kebijaksanaan itu sendiri makna dari kebijaksanaan dalam suatu keluarga? Dan yang kedua, bagaimana kebijaksanaan itu dipraktekkan dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis? Demikian Bante. Malam. Iya, mudah-mudahan bukan pengalaman pribadi ya. Terima kasih Ibu Nelly. Silakan Bante. Aduh, pertanyaan ini pertanyaan yang baik-baik. Pertanyaan yang memancing saya untuk menjelaskan lebih dalam. Ya memang sebetulnya uraian belum selesai, tetapi audiens di Surabaya ini mungkin banyak belajar dan mempunyai perhatian yang cukup, sehingga pertanyaan itu sinkron ya, harmoni dengan uraian yang masih saya simpan. Dan dengan pertanyaan saudara, saya akan melanjutkan uraian tentang inner strength, tentang the Buddhist wisdom, tentang membangun ke dalam dan sebagainya. Tapi satu hal saya ingin bertanya, saudara Mbok Diam Liang dulu dari Bloro. Terima kasih, pangkling saya. Saya kenal waktu masih SD mungkin, SMP. Saya menggunakan kalimat inner strength, tetapi tidak inner circle. Ya. Sebab yang saya maksudkan dengan yang di dalam itu adalah mental kita ini. Mental itulah yang perlu kita bangun, kita ubah. Karena mental yang dibangun, diubah itu akan berdampak pada perilaku seseorang. Ucapan, perbuatan seseorang itu merupakan pencerminan dari mentalnya. Dari mana kita bisa tahu bahwa mentalnya itu berkembang dengan baik, berubah dengan baik? Ya, karena perilakunya berubah. Kalau tidak ada perubahan, Bante? Ya, kalau tidak ada perubahan, keberagamaan saudara tidak ada manfaatnya. Saudara datang ke wihara, baca parita, baca king, hanya seperti mencari hiburan. Tidak ada perubahan pada sikap mental, sehingga tidak ada perubahan pada perilaku. Lagunya masih, aku masih yang seperti dulu. Tidak ada perubahan. Yeah. Ibu, bapak, dan saudara, sebelum menjawab pertanyaan Pak Adi, saya akan ke Bu Nelly dulu. Lalu bagaimana Bante memulai membangun satu keluarga? Di mana harus dimulai? Itu sama dengan pertanyaan waktu kami diajak dengan pemuka agama-agama ke desa-desa di Jogja untuk meredam supaya pada peristiwa tertentu jangan sampai masyarakat itu beringas.
Ada Pak Lurah yang baik sekali dan dia tanyanya berani. Maaf. Para rohaniwan, dari mana kita harus memperbaiki masyarakat Indonesia ini? Yang sekarang ini sulit untuk kompromi, mudah tawuran, senang kekerasan, tidak ada penghargaan pada hukum, yang kemudian ditengarai itu dijadikan indikator bahwa 20 juta masyarakat Indonesia ini kena gangguan jiwa. Keras kepala, sulit diajak kompromi, mudah marah, mudah tersinggung. 20 juta tidak sehat mentalnya. Itu 10%, saudara, dari 200 juta. Dan itu riskan sekali. Satu bangsa yang 10% apa itu masyarakatnya tidak sehat mental, itu rapuh sekali. 10% itu 1 di antara 10. Saya pikir ya kita itu kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sakit mental. 1, 2, 3, 10. 1 sakit mental. Saya pikir padahal umat Buddha ini hanya 2%. Yang sakit mental 10%. Mungkin yang 2% ini masuk yang 10% itu. Yang 8% umat yang beragama lain. Tapi mudah-mudahan meskipun hanya 2%, mudah-mudahan ya semoga tidak ada ya, semoga tidak ada. Lalu Pak Lurahnya tanya, dari mana kita akan memperbaiki masyarakat ini? Pemimpinnya dulu atau rakyatnya dulu? Katanya kalau pemimpinnya baik, rakyatnya jadi baik. Tapi ngubah pemimpin itu susah. Mudah-mudahan pembicaraan ini juga tepat waktu ya. Malam ini kan kampanye terakhir tuh. Tetapi mengubah rakyat juga lebih susah. Itu pertanyaan Pak Lurah dari desa di Bantul sana. Kemudian kita pemuka agama menjawab. Saya juga menjawab. Kita tidak pernah kompromi, menjawab dengan ayatnya masing-masing. Saya ya keluar ayat saya supaya kelihatan biku sungguhan gitu. Kalau tidak pernah pakai bahasa Pali, pakai bahasa Sanskerta, nanti dikira saya tidak biku sungguhan. Tapi di sini saya tidak usahlah pakai bahasa Pali ya. Sang Buddha mengatakan, dari mana harus dimulai dulu? Pemimpinnya dulu atau rakyatnya dulu? Yang dipimpin dulu atau yang memimpin dulu? Harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan menuntut orang lain. Kalau Anda menuntut suami, menuntut pimpinan partai, menuntut pejabat, yang didapat apa toh? Penasaran, marah, kebencian. Mengapa Anda tidak menuntut diri Anda sendiri dulu? Sudahkah saya melakukan perbaikan? Nah, kembali ke keluarga. Suami menuntut istri, menuntut anak-anaknya. Gimana kamu itu? Saling bertengkar, ngotot dan sebagainya. Bagaimana keluarga bisa tentram kalau begini? Urusan yang sepele, urusan warna, urusan sendal, urusan apa jadi masalah. Ibu bapak, saya ingin menasehatkan. Cobalah sang ayah, sang suami memulai mengubah dirinya sendiri dulu dengan mengendalikan dirinya dengan betul-betul.
Dia mengharapkan keluarganya tentram, keluarganya penuh dengan harmoni, saling mengerti. Dia sendiri menjadi sumber ketegangan. Tidak fair toh. Jadi kalau ibu bapak menginginkan keluarga ibu bapak tentram, diri ibu bapak sendiri, diri bapak sendiri, mulailah dari diri sendiri. Jangan hanya menuntut yang lain untuk saling mengerti, saling harmoni, tapi dirinya penuh dengan keakuan. Sama dengan sang ibu. Dia mengharapkan suaminya, anaknya, keluarganya tentram, tapi dia tidak pernah memulai memperbaiki dirinya sendiri. Justru dia yang menjadi sumber ketegangan di rumah itu. Bagaimana rumah itu bisa tentram? Sambil membantu yang lain untuk berperilaku yang sesuai. Tapi mari perbaiki diri sendiri dulu sebelum menuntut yang lain. Pernah ada koran di ulasan redaksinya itu menulis, mengapa masih sajakah ada kejahatan di dunia ini? Bagus sebetulnya. Mengapa di dunia ini kok masih sajakah ada kejahatan? Tetapi saya berpikir lain. Mengapa uraian itu kok tidak diganti saja? Bukan mengapa masih sajakah di dunia ini ada kejahatan? Bukan. Diganti saja. Sudahkah kita masing-masing berhenti berbuat jahat? Itu kan lebih real toh ibu bapak. Anda protes, mengapa di masyarakat kita, di tanah air ini masih saja ada orang berbuat jahat, mengapa? Itu kan protes. Apa yang ibu dapatkan, apa yang bapak dapatkan? Kejengkelan, kemarahan. Mengapa tidak ibu bapak bertanya, sudahkah saya berhenti berbuat jahat? Sudahkah saya memperbaiki diri saya? Itu kan lebih real. Nah, pertanyaan Pak Adi, tapi kadang-kadang tidak eling itu Bante, ya. Sering tidak eling. Bahasa Jawa ora eling itu lain. Bahasa Jawa ora eling itu pingsan. Nah, ibu bapak mempunyai pengertian yang benar, mempunyai wisdom yang tepat. Bagus saudara, tidak cukup. Mengapa? Karena nanti pada saat kita menghadapi masalah-masalah itu yang tidak menyenangkan itu, emosi yang keluar, dalam bahasa kilesa, kekotoran batin, emosi yang keluar, marah, jengkel. Lah di mana itu wisdomnya yang diajari Bante? Lali. Nanti kalau dinasehati, eling lo, ingat, jangan begitu. Belum tentu dia mau mendengar, malah ngamuk. Kamu yang ndak koni, yang tidak menjalani ya bisa gitu. Coba kalau kamu yang kena masalah ya, tambah marah. Lalu bagaimana Bante wisdom itu, pengertian itu bisa efektif? Bisa muncul pada saat kita perlukan dan membuat emosi kita menjadi tenang. Tidak hancur mental kita meskipun hancur yang ada di luar. Nah, mungkin waktu saya ceramah di Dhamma-Jaya saya sudah menyinggung. Wisdom atau pengertian itu, wisdom dalam arti pengertian, memerlukan kendaraan untuk bisa muncul setiap saat pada saat kita menghadapi masalah-masalah yang pelik. Kan sama saudara punya VCD banyak, punya kaset banyak. Isinya berharga, bermanfaat semua, pengetahuan semua. Tapi ibu bapak tidak punya player. Bagaimana bisa melihat?
Ibu bapak mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah, ikut seminar. Saya mendengar seminar malam hari ini mahal. Saya tidak tahu itu panitia punya urusan. Tapi kalau kita diminta menghargai wisdom itu tidak sulit dihargai dengan materi. Tetapi mengapa itu tidak muncul pada saat kita memerlukan? Pada saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang mendadak, yang membutuhkan kemampuan untuk menghadapi. Dan andai kata kita ingat, kita juga masih sulit untuk mengendalikan diri. Ya, tidak ada inner strength. Tidak ada kemampuan mental bertahan untuk menghadapi, tidak ada. Hanya pengertian. Meskipun pengertian itu perlu. Pembicaraan kita berdua malam ini kan hanya wacana, atau saudara. Omong kerennya, omong kasarnya, omong-omong doang. Meskipun bermanfaat. Omong-omong doang ini tidak bisa menjadi inner strength. Saudara simpan, saudara rekam, belum tentu akan muncul pada saat saudara memerlukan menghadapi masalah suami, masalah anak, masalah keluarga, masalah kebosanan, masalah putus asa, belum tentu bisa muncul. Lalu untuk bisa muncul bagaimana, Bante? Ya latihan, Ibu Bapak. Tidak hanya mendengar doang. Ada latihan yang harus kita lakukan supaya kita punya kekuatan untuk membawa pengertian itu muncul pada saat kita membutuhkan. Dan harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kita tidak bisa simply mengatakan, oh yang kuasa, oh Buddha, umatmu ini, tolonglah berikan mentalnya kuat, supaya bisa eling setiap saat, mampu menghadapi masalah. Tidak bisa. Tidak hanya simply memohon. Kalau Buddha bisa menjawab mungkin, bodoh kamu. Sudah diberikan caranya, jalannya dengan terang dan jelas, latihlah. Saudara tahu olahragawan? Oh, sebelum bertanding dia harus masuk karantina, harus mengikuti training. Kadang-kadang sampai kapok-kapok, sampai benci kepada pelatihnya. Udah, ayo lagi. Nanti kalau maju menang, aduh, inilah manfaatnya. Itu fisik, saudara. Perlu latihan, apalagi mental. Kita tidak bisa hanya simply baca parita, berdoa, memohon, lalu batin saya menjadi kuat, menjadi siap, menjadi wise, bisa menggunakan kebijakan. Latihan. Anda tidak latihan, Anda akan menghadapi bermacam-macam persoalan, ketegangan, kehancuran, yang itu sesungguhnya muncul dari dalam diri Anda sendiri. Wisdom pengertian tidak cukup. Andai kata itu muncul, belum tentu dia punya kekuatan belum tentu dia efektif untuk menghadapi masalah. Kita harus mempunyai kekuatan di dalam dengan latihan supaya wisdom itu efektif, membangun kedamaian, membangun keharmonian pada diri kita maupun pada keluarga kita. Mulailah melatih diri dari diri kita sendiri. Di dalam bahasa Pali dikatakan atanang rakanto parang rakanto atanang rakati. Kalau Anda menjaga diri Anda, melatih diri Anda, itu berarti Anda juga menjaga orang lain. Karena Anda tidak akan menjadi masalah bagi orang lain, malah bisa menolong.
Kalau Anda ingin menjaga keluarga Anda bagaimana? Kalau Anda ingin menjaga orang lain bagaimana? Jagalah diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin menjaga orang lain, jagalah diri Anda sendiri dulu. Karena dengan menjaga diri Anda sendiri, Anda akan ikut menjaga orang lain. Dan marilah kita latihan. Terima kasih. Berbicara dengan Bante Panya kalau nggak 2 jam nggak cukup ya. Tapi kalau 2 jam tidak tahan. Baik, Ibu Nelly sudah dijawab ya. Jadi Ibu nanti pulang, kalau masih belum damai-damai juga bilang sama suami, Pak, mulai hari ini jangan ada dusta di antara kita. Tadi kan Bante pakai lagu ya Pak Widya ya. Nah tadi Bante bolak-balik mengatakan harus dimulai dari diri sendiri. Saya punya satu cerita mengenai, mungkin Anda pernah dengar, saya hanya mengulang saja. Dulu di perkuburan di Inggris, nama daerahnya Westminster, ada satu batu nisan yang nggak ada tulisannya, yang orang nggak tahu di sini yang meninggal siapa gitu ya, nggak tahu. Yang lain banyak tulisannya, ada yang meninggal di sini siapa, tapi ada satu yang tidak ada tulisannya. Lantas di situ mereka mendekat, orang-orang yang ingin melihat ini mendekat dan membaca sesuatu. Kalimatnya bunyinya begini, saudara-saudara. Ketika aku kecil, aku bercita-cita untuk mengubah dunia ini. Setelah aku dewasa, ternyata tidak ada dunia yang bisa aku ubah. Maka aku mengecilkan cita-citaku menjadi mengubah negaraku saja. Udah mengecil ya. Ketika aku menjadi agak dewasa, hampir tua, aku pun merasakan bahwa dunia negaraku sendiri pun aku tidak bisa ubah. Maka aku kecilkan lagi cita-citaku mengubah kampungku saja. Sampai aku terbaring di dipan kesakitan. Aku merasakan bahwa aku tidak bisa mengubah siapa-siapa. Negaraku, kampungku, aku pun tidak bisa ubah. Sampai aku terbujur di ambang kematian, di tempat kematian ini, dipan kematian ini. Aku baru menyadari bahwa untuk mengubah dunia, negaraku, kampungku, harus aku mulai dari diriku sendiri. Ini ceritanya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk melengkapi apa yang tadi yang mulia katakan buat kita, supaya kita selalu memulai dari diri sendiri. Dan satu hal Bante Panyawaro di Jakarta pernah mengatakan hal itu juga. Apabila setiap orang mengubah dirinya menjadi orang yang damai dan penuh cinta kasih, setiap orang, ini Bante Panyawaro menekankan kembali berulang-ulang, maka dunia ini akan damai. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Kalau setiap orang mengubah pasti menjadi damai. Begitu Bante ya? Iya. Iya. Ada mau ditambahkan Bante? Silakan. Saya merasa ini partner yang cocok. Saya hanya mau menambahkan kepada Ibu Nelly saja. Atau ibu-ibu yang lain, mohon maaf ya. Kalau suatu ketika ibu-ibu melihat sang bapak mulai garang, mulai emosi, atau bapak melihat ibu mulai emosi, diam aja. Kan sudah maklum toh, apa maklumnya? 20 juta masyarakat Indonesia sakit mental. Loh, kamu ini setelah pulang dari seminarnya Pak Widya kok terus tenang ya. Mam, iya, kenapa? Saya dikasih tahu Bante 20 juta orang Indonesia ini sakit mental, mudah marah, mudah tersinggung, keras kepala, nggak mau ikut aturan. Jangan-jangan kamu ini termasuk salah satu di antara 20 juta. Apa kamu bilang saya termasuk salah satu? Nah, betul. Baik. Mudah-mudahan ini joke ya. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya agak fair saya baca dari kertas ya. Satu pertanyaan ini nanti Anda
mempersiapkan diri untuk mengajukan pertanyaan berikutnya. Ini masalah jian tekse. Bante, pertanyaan orang awam, Bante, ini dari salah seorang di sini. Uang adalah yang terpenting dalam hidup kita. Dari lahir, kawin, sakit, tua, sampai mati pun uang sangat diperlukan. Bagaimana bila kita tidak mempunyai uang? Bukankah sangat menderita dan tidak mungkin tentram dan bahagia, Bante? Gimana, Bante? Silakan, Bante. Saudara-saudara, kalau mau jawaban yang ekstrim, kalau sudah batuk-batuk ini isyarat alam untuk berakhir ya. Karena hampir tiap malam saya ada dhamma kelas ya, ada dialog seperti ini. Kalau mau ekstrim, saudara, tapi bisa dilakukan tidak, Bante? Bisa, meskipun tidak mudah. Saudara tidak usah pikir uang lah, sama sekali. Saudara hanya pikir jadi orang baik, tidak mengganggu yang lain, syukur bisa membantu yang lain. Simple life, hidup sederhana. Saya jamin saudara tidak akan mati. Betul, Bante? Betul. Malah dapat uang. Oh, bisa dapat uang? Dapat, saudara, banyak lagi. Juta-juta, puluhan juta. Jadi biksu. Menjadi biku atau menjadi biksu itu hidup yang sangat berani, saudara. Loh, Bante, biksu itu kan punya tanggung jawab bangun wihara. Tidak. Itu pengertian yang salah. Membangun wihara adalah tanggung jawab umat. Biku kan punya kewajiban mencetak buku. Tidak. Mencetak buku-buku dhamma adalah kewajiban umat. Biku meninggalkan keduniawian, hidup sederhana, pakaian sederhana, makan sederhana, tinggal di mana-mana saja bisa, membersihkan dirinya dari emosi yang negatif, dari kekotoran batin, dan memberikan manfaat pada orang banyak. Selesai. Tidak tergantung pada uang. Saya kemari karena diundang panitia, karena dikasih ongkos. Saya diundang, tidak dikasih ongkos, nggak berangkat saya, saudara. Cukup ongkos, cukup. Honor Bante berapa? Oh no way honor untuk saya. Apa yang saya sampaikan ini, kalau Anda bisa mengerti dan Anda bisa dan bermanfaat bagi Anda, bisa mengubah sikap mental Anda, mengubah perilaku Anda, cukup. Andai kata Anda bukan seorang umat Buddha, uraian saya ini ada yang bermanfaat, tidak against, tidak bertentangan dengan keimanan agama Anda, dan Anda bisa mengambil, memperkaya batin Anda, memperkaya hidup Anda, sangat bagus. Saya merasa kedatangan saya di sini tidak sia-sia. Semuanya ini tidak berbicara dengan uang. Lah, Bante, ini seminar di sini ini rak mahal. Sewa hotel begini ini kan mahal. Tanggal 5 itu ada seminar gratis di Wihara Dharma Jaya, duduk di lantai, tidak bayar, tapi tidak ada makan. Tidak harus di sini. Itu ekstrim ya. Dan orang yang ingin menjalankan hidup ekstrim dalam tanda petik, bukan ekstrim dalam arti ekstrim yang tidak baik menurut middle way ya. Ekstrim dalam arti berani meninggalkan keduniawian, tidak tergantung dengan uang, bisa. Uang tidak segala-galanya. Tetapi Bante,
Orang bermasyarakat kan perlu uang, yes. Apakah agama Buddha melihat uang itu jelek, noda, dosa, kotor? Tidak. Uang adalah uang, materi, netral. Jahat ya tidak, baik ya tidak. Alat kok. Anda melihat pisau, pisau itu jahat? Tidak. Pisau itu baik? Tidak. Kalau pisau ini membunuh orang karena yang memakai, seperti itulah uang. Perlu? Ya perlu. Tetapi tidak segala-galanya. Ibu bapak, kalau saudara sakit, dokter mengatakan, waduh ini biayanya mahal, harus operasi dan sebagainya, kira-kira sekitar ya 10-15 juta. Saudara mempunyai tabungan hanya sekitar 20 juta. Oh tidak apa dok, lakukan saja. Yang penting saya sehat. Nih tabungan saya ambil 15 juta untuk dokter. Mana yang lebih berharga saudara? Uang atau kesehatan? Sehat. Anda rela menghabiskan uang Anda untuk kesehatan. Tapi suatu ketika dokter mengatakan kaki Anda harus dipotong, diamputasi. Anda tidak bisa selamatkan itu meskipun materi Anda tumplak semua. Tidak bisa, harus dipotong. Ya sudahlah dok, kaki saya potong. Uang tidak bisa apa-apa. Untuk menyelamatkan kaki jangan dipotong. Tetap dipotong. Tapi suatu ketika mengatakan, sudahlah. Berdoa saja menurut agama ibu bapak. Oh itu tandanya sudah hopeless. Sinonim dengan hopeless. Kan begitu toh? Tidak ada harapan, artinya halusnya kata, sopannya kata, ya berdoa saja menurut agama ibu bapak. Dok, uang saya semua saya berikan dokter. Sudahlah ibu, ndak usahlah, berdoa saja. Gitu. Uang tidak mempunyai arti apa-apa. Maka saya bisa menyimpulkan, agama Buddha tidak memusuhi uang. Carilah dengan cara yang tidak merugikan yang lain. Gunakanlah untuk yang bermanfaat. Tetapi jangan semua disandarkan pada uang. Kalau tanpa uang, saya tidak bahagia. Uang yang banyak, bahagianya lebih besar. Lebih banyak, lebih besar. Tidak ada uang, lebih menderita, lebih menderita. Tidak. Uang hanyalah alat. Kita tidak memusuhi uang. Uang tidak perlu kita jadikan seteru. Ya. Kita menggunakan uang dengan proporsi yang sewajarnya. Kalau ibu bapak mempunyai uang dan punya wisdom, uang itu bisa digunakan untuk membantu yang lain, untuk menolong yang lain. Tapi kalau ibu bapak punya uang, tidak punya wisdom, uang itu bisa jadi bencana untuk membuat bom. Jadi tidak hanya pada uangnya. Sekali lagi uang hanya salah satu faktor, salah satu unsur yang bisa kita gunakan, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan penanya puas ya. Meskipun bahasa Inggris ada statement bilang money is not everything but the only thing. Katanya begitu. Bagus. Saya mau mengulang ucapan Khalil Gibran ya mengenai uang. Kebetulan SMS ini belum saya hapus nih. Dari motivator Malaysia, Pak Andrew Ho, panitia boleh ngundang beliau suatu hari ini. Uang, bahasa Indonesianya, uang bisa membeli obat tapi bukan kesehatan. Bisa membeli kemewahan tempat tidur yang mewah tetapi bukan tidur yang nyenyak. Bisa membeli teman tetapi bukan persahabatan. Bisa membeli perkawinan tapi bukan cinta. Oleh karena itu uang bukan segala-galanya dan Bante benar ya. Kita beri tepuk tangan untuk Bante ya.
Bisa membeli buku, betul, tetapi tidak bisa membeli kepandaian atau pengetahuan ya Bante ya. Baik, kita buka lagi sesi tanya jawab untuk termin yang kedua. 3 orang penanya kedua. Ya, maaf kalau saya nggak melihat, Anda bisa langsung berdiri ya. 1, 2, ya. Bisa 3 dulu Pak, nanti ya Pak ya. 3 dulu ya Pak. Ya, silakan Bapak yang Ibu yang di depan tadi. Iya. Di depan sini panitia. Iya, ada yang boleh dalam bentuk tulisan. Silakan Ibu tadi yang ingin bertanya. Oh enggak, kertas. Berarti Bapak silakan Pak ya. Bapak tadi yang iya, silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Tadi Bante selalu menyebutkan nama siapa Pak? Maaf. Nama Titi. Pak Titi. Pak Titi ya. Iya. Silakan Pak. Tadi Bante selalu menyebutkan bahwa kita perlu mengusahakan kebijaksanaan ke dalam. Apakah itu berarti bahwa kebijaksanaan keluar itu tidak perlu Bante? Seperti misalnya yang dilakukan oleh almarhum Munir meneriakkan ketidakadilan atau penindasan. Terima kasih Bante. Iya, Munir tidur tenang di sana. Ada pendukungnya yang bagus dan fanatik. Terima kasih Bapak. Berikutnya yang kedua. Silakan. Ya, silakan Pak. Nama bisa nama disebutkan Tito, Pak? ya. Selamat malam Pak Bante. Minggu yang lalu Pak Nama Bante, siapa Pak? Maaf. dari Tito. Pak Tito ya. Iya. Silakan Pak Tito. Minggu yang lalu Bante kan di Bulu Jaya. Cuma saya enggak sempat tanya. Waktu itu Bante bilang orang kalau sudah tua sakit karena karma buruk. Nah, apa orang tua semua sakit? Apa karma buruk semua? Ya itu sekian, terima kasih. Iya Pak, tapi jangan marah-marah dong Pak. Bercanda Pak ya. Kalau nggak begini, ini menjelang mau tidur, biar gak seger. Nanti dengar Bantenya lebih konsentrasi. Silakan yang terakhir Ibu tadi kalau nggak salah ya. Ibu, ada Ibu kita atau Bapak tadi? Oh ya, di sana maaf, Bapak ya. Silakan Pak. Selamat malam Bante. Nama saya Sumali. Silakan Pak Mali. Kali pertama saya ketemu Bante di rumah Gus Dur tahun 98 kalau enggak salah. Ya. Ini pertemuan yang kedua, saya senang sekali. Tadi ada pernyataan bahwa orang yang ya pokoknya berdoa saja itu hopeless katanya. Tapi ada peristiwa di mana kita memang mengaku bahwa kita hopeless dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada teman saya yang anaknya tabrakan kemudian kepalanya pecah. Lalu susternya mengatakan Bapak harus butuhkan dokter syaraf dan dokter dokter tulang. Masing-masing harus dibayar 150.000 per hari. Dia guru gambar gajinya cuma 300.000. Kan entek sedino kan gitu. Lalu dikatakan Bapak ini ya anak Bapak harus dioperasi, biayanya berapa Pak? Bu, dia bilang Bapak harus membayar sekitar 12 juta. Langsung dia mengatakan, duit gambar gareng ta? Dia itu mengatakan gitu. Lalu dia mengatakan pada dokternya, sudah dokter, tidak usah ditangani anak saya mau berdoa saja. Nah akhirnya dia berdoa nangis, Tuhan saya tidak berdaya dengan ini semua. Semalam-malaman berdoa, paginya ternyata kepala anaknya sudah kembali normal. Dan itu memang betul, dokternya kaget loh. Bapak berdoa ya, saya kan sudah bilang jangan ditangani, sudah saya serahkan kepada Tuhan. Lalu kepalanya kembali normal sama sekali itu. Nah itu menunjukkan bahwa selain mungkin dari dalam, kita membutuhkan orang lain juga. Kita membutuhkan Tuhan untuk menjadi bijaksana, mengetahui akan batas-batas kemampuan kita. Nah bagaimana Bapak menghadapi soal mujizat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumali ya. Pertanyaannya cukup baik ya, dalam. Silakan Bante. Terima kasih, pertanyaan yang sangat-sangat baik. Terima kasih juga kepada Pak Sumali yang masih ingat 6 tahun yang lalu mungkin pernah bertemu dengan beliau di Ciganjur. Ya.
Apa yang saya sampaikan kalau dokter mengatakan berdoa saja hopeless, itu dari sudut pandangan dokter, bukan dari sudut pandangan kami. Jadi artinya kalau dokter yang biasa menangani, mengobati, mencarikan segala cara untuk menangani, menyelamatkan pasien itu, tiba waktunya mengatakan berdoa saja, bagi dia sesungguhnya adalah kalimat lain, kami menyerahlah, kami tidak mampu menangani lagi. Nah, dia menggunakan kalimat berdoa saja karena dia punya keyakinan pasiennya itu mempunyai agama, menganut satu keyakinan. Tapi bagi kita bukan berarti doa itu hopeless, ya. Kondisi itu bagi dokter menurut pertimbangan medis tidak bisa ditangani lagi. Satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan adalah kemukjizatan. Saya sebagai dokter yang menangani dengan alat-alat yang saya punya, dengan kemampuan yang saya punya, hopeless bagi saya, Anda berdoa. Apakah dengan berdoa itu bisa terjadi kesembuhan, bisa terjadi perbaikan seperti yang tadi Pak Sumali sampaikan? Oh iya, mengapa tidak? Kan kita mengatakan itu mukjizat, toh Bante. Iya, kita mengatakan mukjizat karena kita tidak mengerti bagaimana proses doa itu bisa menyembuhkan. Tetapi kalau kita punya supernatural power, kalau kita bisa melihat bagaimana jalannya, mengetahui bagaimana jalannya karma, kekuatan apa yang bisa timbul dari doa yang kita ucapkan, itu akan bisa dijelaskan. Bagi kita yang tidak bisa menjelaskan proses yang terjadi, bahwa parita, bahwa doa, bahwa upacara bisa menyembuhkan, kita mengatakan itu sangat aneh, itu miracles, itu keajaiban. Seperti seseorang yang dari puncak gunung melihat pesawat terbang bisa terbang berjam-jam di angkasa, yang beratnya berton-ton, membawa ratusan orang, dan di angkasa sana orang-orang bisa tidur, bisa makan, bisa ke WC, bisa bercanda, dan terbang berjam-jam kalau saudara pergi ke luar negeri. Dan barang yang begitu berat, benda yang begitu berat, berton-ton, bagi mereka mengatakan, ini aneh sekali. Tapi bagi kita, bagi ibu bapak, saudara-saudara yang mengerti bagaimana proses pesawat terbang, pesawat udara itu bisa naik, bisa mengudara, bisa jalan, tidak ada sesuatu yang aneh. Ya, memang hukumnya begitu, prosesnya begitu. Ibu bapak dan saudara-saudara, apakah Bante meyakini adanya makhluk-makhluk kekuatan yang tidak tampak? Oh iya. Dan apakah kekuatan yang tidak tampak itu bisa mempengaruhi kita, bisa membantu kita, bisa menyembuhkan kita? Oh iya, saya yakin. Tetapi mengapa dokter-dokter sudah angkat tangan, ada kekuatan yang tidak tampak yang bisa membantu kita, menyembuhkan kita? Menurut pandangan Buddhis, itu karena buah karma baik kita masih ada. Dan pada saat itu buah karma itu, karma artinya perbuatan, buah karma itu berbuah. Bagaimana dia bisa berbuah? Kita membuat kondisi. Kondisi dengan medis tidak bisa, ya kondisi dengan doa. Harus ada sesuatu yang dilakukan oleh kita untuk membuat kondisi sehingga mungkin kita masih mempunyai karma-karma baik yang lalu. Sehingga meskipun dokter sudah angkat tangan, karma-karma baik, karma-karma bajik yang lalu itu bisa berbuah sekarang dan menyembuhkan. Pada saat seseorang berdoa, baca parita, ya hanya ketulusan yang ada. Kebencian, kemarahan, keserakahan saat itu menjadi tenggelam.
Pada saat-saat pikirannya bersih itulah, karena dia tenggelam dalam parita, tenggelam dalam doa, tenggelam dalam meditasi, maka karma baik, simpanan perbuatan baik yang pernah ada itu muncul, berbuah, dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu menjadi sembuh. Tetapi tidak selalu. Kalau seseorang itu tidak mempunyai simpanan karma baik yang siap berbuah pada waktu itu, meskipun diberi kondisi yang sangat menunjang, ya orang mengatakan doanya tidak dikabulkan. Gampangnya kata, doanya tidak dikabulkan. Dia atau anaknya tidak tertolong dan meninggal dunia. Pada saat doanya dikabulkan, karma baiknya berbuah. Dia tidak meninggal pada waktu itu dan dia masih bisa mempertahankan hidupnya beberapa tahun untuk melakukan hal-hal yang baik, baru kemudian tiba waktunya meninggal. Jadi menurut pandangan Buddhis, meditasi, baca parita, berdoa dan sebagainya membuat kondisi yang baik pada mental kita. Mudah-mudahan dengan kondisi yang kita prepare, yang kita persiapkan ini, ada simpanan deposito karma-karma baik yang lampau. Karena kita mempunyai keyakinan ada kehidupan sebelum ini. Kehidupan ini bukan satu-satunya. Berbuah. Dan persoalan atau sakit yang sulit ini menjadi sembuh. Dan itu bisa terjadi. Apa yang kita lakukan adalah preparation, adalah kondisi yang kita buat untuk munculnya karma-karma baik. Kalau memang kita masih mempunyai karma baik, dan karma baik itu bisa berbuah pada waktu kita butuhkan. Ya. Baiklah, jawaban ini agak filosofis mungkin, tapi mudah-mudahan bisa diterima, dan tentu jawaban saya ini dari sudut pandang keyakinan saya. Apakah menjadi tua itu adalah akibat karma? Ibu bapak dan saudara-saudara, saya pernah menyampaikan di beberapa tempat dan juga di Wihara Dharma Jaya, ada 3 utusan yang dikenal oleh agama Buddha. Meskipun Siddhartha mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri, beliau tidak dikenal sebagai utusan. Beliau mencapai pencerahan, menyadari kebenaran atau kesunyataan dan mengajarkan yang beliau sadari itu kepada kita yang dinamakan Dharma. Tapi agama Buddha mengakui ada 3 utusan, bukan hanya 1. Dan kalau utusan ini datang, dia membawa tanda-tanda. Dia datang pada semua orang, pada semua umat beragama, termasuk yang mungkin tidak beragama. Rambut mulai putih, badan mulai lemes, gigi mulai pada rontok. Ini utusan pertama, umur tua. Semua orang akan kedatangan utusan ini, tetapi tidak semua orang siap menerima utusan ini. Dan dia berjuang untuk melawan kondisi menjadi tua. Kemudian sakit inilah, sakit itulah, rematik lah, encok lah, jantung kurang sehat. Itu utusan yang kedua. Sakit. Apakah ada orang yang tidak bisa menerima sakit ini, Bante? Oh iya. Dia menutupi sakit itu. Dia melawan sakit itu. Dia tidak mau menerima saya sakit. Tetapi kalau dia mau menerima, ya ini sakit sudah datang. Kenyataan, tidak bisa dipungkiri. Karena sakit maka saya harus berobat. Tapi kalau dia melawan saya sakit, tidak ada usaha untuk berobat. Tapi kalau dia mau menerima, ya saya sakit, tidak bisa dipungkiri, maka dia akan didorong untuk berobat. Penyadarannya
bahwa dia sakit itu akan mendorong dia untuk berobat. Tetapi pada waktu dia sakit dia harus menerima, ya saya sakit. Pada waktu sudah menjadi tua ibu bapak harus menerima, ya saya sudah menjadi tua. Kalau tidak mau menerima bagaimana Bante? Penderitaan. Nyatanya sudah tua tapi tidak mau bahwa dirinya mengakui dirinya menjadi tua. Itulah penderitaan. Jadi penderitaan bukan datang karena dia jadi tua, karena nafsunya tidak mau mengakui dia jadi tua. Itu sebab penderitaan. Di 4 kesunyataan mulia, 4 kebenaran Arya kan sebab penderitaan kan tanha tuh. Dia menjadi tua, dia menderita. Tidak. Menjadi tua tidak harus menderita. Kalau dia tidak mau menjadi tua, baru dia menderita. Menjadi sakit apakah menderita Bante? Fisik menderita. Mental belum tentu menderita. Kalau dia menerima saya sakit adalah sakit, dia tidak menderita. Kalau dia sakit mentalnya mengatakan aku moh sakit, dia menderita. Dan untuk sembuh itu melalui proses. Aku ingin cepat-cepat sembuh dok. Carikan obat yang paling manjur, paling mandi. Semakin menderita dia. Untuk sembuh itu memerlukan proses. Dan utusan yang ketiga apa? Kematian. Apakah kematian itu membuat kita menderita? Ya. Kalau ibu bapak dan saudara tidak mau menerima kematian. Kematianlah penderitaan yang besar. Kalau kita siap menerima kematian mulai sekarang, oh silahkan, kapan saja kematian datang, oke, saya mau pergi. Kematian kan hanya proses dari kehidupan ini, konsekuensi dari kehidupan ini. Siapa yang bisa memungkiri? Nafsu tidak mau mati, itulah sebab penderitaan. Nafsu tidak mau sakit, itulah sebab penderitaan. Nafsu tidak mau tua, itulah sebab penderitaan. Jadi yang menjadi karma jelek itu adalah keinginan itu. Keinginan tidak mau tua, tidak mau sakit, tidak mau mati. Itu menjadi karma jelek yang berbuah penderitaan. Tapi kalau Anda bisa menerima itu, oh, tidak ada penderitaan. Saya contohkan kemarin di Wihara Dharma Jaya. Kalau Anda punya pot yang harganya mahal, hadiah 20 juta, 30 juta. Disodok oleh pembantu yang tiap pagi ngepel, pecah, perang. Aduh, emosi naik. Kalau wisdom dilupakan, keelingan tidak ada, emosi naik. Marah, jengkel, marah, benci. Anda menderita. Mengapa Bante? Mengapa dia menderita? Dia menderita kan karena potnya pecah. Potnya pecah menyebabkan dia menderita. Tidak, saudara. Dia tidak bisa menerima potnya pecah, itulah sebab penderitaan. Kalau potnya pecah, perang. Pecah, ya wis. Bagus toh, tidak menderita toh. Dia menerima kenyataan sebagaimana adanya. Tetapi Bante, pertanyaan Pak Titi, yang mecahkan itu apakah tidak dinasehati? Dia pekerja yang sembrono, yang tidak hati-hati, itu harganya mahal. Mereka-mereka yang mempunyai perilaku tidak baik, yang tidak menghargai kemanusiaan dan sebagainya, apakah kita biarkan? Apakah hanya inner wisdom saja? Tidak, saudara. Kita harus menggunakan inner wisdom dulu, baru kemudian ikut memperbaiki orang lain. Jangan dibalik. Kalau Anda memikirkan orang lain dulu,